Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Baik, di kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-103, yaitu babun idza nasahal abdu li sayyidihi. Bab pembahasan tentang tatkala seorang budak menasehati sayyidnya, ya, tatkala seorang budak menasehati sayyidnya atau majikannya. Baik, pada hadis yang ke-202, ya, pada hadis yang ke-202, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Nafi'in an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marratain. Telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang budak, ya, apabila dia menasehati sayyidnya, majikannya, dan dia berbuat baik dalam beribadah kepada Rabbnya, lahu ajruhu marratain, maka dia memperoleh 2 pahala, ya, maka dia memperoleh pahala 2 kali. Nah, baik, jadi jemaah sekalian, pertama, dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan idza nasahal abdu li sayyidihi. Bab pembahasan tentang apabila seorang budak memberikan nasihat kepada sayyidnya. Memberikan nasihat di sini jemaah sekalian bukan hanya dimaknakan dengan menasehati sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar mengingatkan, bukan hanya sekedar memberikan nasihat mau'izah, ya, meluruskan kepada majikan, bukan hanya itu. Tapi sebenarnya nasihat itu maknanya luas sekali. Ya, nasihat itu maknanya luas sekali, dan sebenarnya an-nushu, ya, atau an-nasihat dalam masalah ini, kata nasaha li sayyidihi artinya adalah akhlasal khidmata lahu. Akhlasal khidmata lahu. Jadi artinya adalah melayani tuannya dengan penuh ikhlas. Ya, jadi melakukan pemurnian di dalam berkhidmat, melayani majikannya. Bagaimana yang dimaksud dengan melayani majikan dengan baik, ya, dengan murni, dengan penuh keikhlasan? Maka maksudnya di situ adalah memberikan hak kepada majikannya, itu haknya dia. Ya, jadi majikan itu memiliki hak dari budak ini, maka si budak ini menjalankan hak tersebut dengan baik. Ya. Maka itu termasuk nasihat di situ. Nah ini. Misalnya jemaah sekalian, terkait dalam masalah nasihat ini, yang sebenarnya nasihat itu maknanya sangat luas sekali, yaitu adalah seperti dalam hadis yang sering kita baca, yaitu dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka Imam Nawawi dalam kitab tersebut menyebutkan hadis di kitabnya itu pada hadis yang ke-as-sabi', yang ke-7, ya. Yaitu hadis
dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Uwais Ad-Dari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan ini Rasulullah ucapkan sebanyak 3 kali. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian kami berkata, kata Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah nasihat tersebut? Qala, maka Nabi SAW menjawab, lillahi. Nasihat itu adalah untuk Allah Azza wa Jalla, wali kitabihi, dan bagi kitab Allah, wali rasulihi SAW, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan bagi para imam, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh dari kaum muslimin tersebut. Jadi di sini jemaah sekalian, Nabi SAW jelaskan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Dan ternyata Nabi SAW jelaskan tentang nasihat di situ adalah dengan makna yang sangat luas. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki peran yang sangat besar di dalam agama kita ini. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ya, ilmu fikih itu berputar atau berkisar pada hadis ini. Ya, semua ilmu fikih di situ ya berputar pada hadis ini, atau hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih itu ternyata berputar pada hadis yang kita baca tadi, yaitu adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian jemaah sekalian, coba bayangkan, lihat di sini Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang nasihat, ternyata kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Maka Rasulullah menjawab, lillahi. Nasihat itu adalah kepada Allah di antaranya. Kemudian lagi kepada kitabullah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga kepada orang-orang sesama mereka seluruhnya. Maka nasihat di sini bukan hanya diterjemah dengan memberikan wejangan ya dan lain sebagainya. Tetapi nasihat di situ adalah memberikan atau melakukan pemurnian ya. Pemurnian kepada Allah, yakni melakukan atau memberikan hak Allah kepada Allah. Ya. Jadi di situ hak yang Allah berikan kepada manusia, atau hak yang harus ditunaikan oleh manusia yang Allah berikan kepada mereka, maka itu ditunaikan. Maka itu adalah nasihat. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti jamaah sekalian, di situ bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi intinya bisa saja kalau kita terjemah, nasihat itu adalah melakukan pemurnian. Ya, nasihat itu adalah melakukan pemurnian. Makanya ketika tadi dikatakan ya bahwasanya budak itu memberikan nasihat kepada sayyidnya, jadi di situ bukan hanya sekedar memberikan nasihat melakukan ingkarul munkar misalnya ya terhadap tuan, mengingatkan dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi akhlasal khidmatalahu. Kata para ulama ya, nasoha li sayyidihi ay akhlasal khidmatalahu. Artinya adalah memurnikan khidmah, pelayanan kepada majikannya. Ya. Jadi di situ memberikan hak majikan. Ya, melayani majikan dengan baik, dan termasuk di situ juga mengingatkan majikan. Itu juga termasuk nasihat. Ya. Baik. Makanya para ulama jelaskan tentang masalah nasihat, atau sebelumnya jemaah sekalian, nasihat itu hadisnya banyak sekali ya. Di antaranya adalah hadis yang kita baca, yaitu adalah ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, dan seterusnya. Kemudian misalnya Nabi kita SAW juga bersabda, wa idzastansohaka fansohlahu. Nabi kita SAW ketika menjelaskan tentang hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain, yaitu adalah apabila dia minta nasihat kepadamu, maka engkau beri dia nasihat. Itu termasuk hak seorang muslim yang harus kita tunaikan. Kalau seandainya dia misalnya minta nasihat kepada kita, maka kita memberikan nasihat kepada dia. Ya.
Dan juga misalnya dalam suatu hadis, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Kalau seandainya seorang di antara kalian minta nasihat kepada saudaranya, maka hendaknya saudaranya itu memberikan nasihat kepada dia. Ya. Kemudian juga misalnya dalam suatu hadis yang lain, Nabi kita SAW bersabda, salasun la yughillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ikhlasul amali lillah wa munasahatu wulatil amri wa luzumu jama'atil muslimin. Yaitu Nabi SAW ya, pernah beliau itu bersabda 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan khianat kalau seandainya di atas 3 hal tersebut. Ya, 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan khianat bila di atas 3 hal tersebut. Yang pertama, ikhlasul amalillah, yaitu mengikhlaskan amal karena Allah. Kemudian wa munasahatu wulatil amri, dan memberikan nasihat kepada wulatil amr, kepada para pemimpin. Waluzumu jama'atil muslimin, dan berpegang teguh dengan persatuan kaum muslimin. Ya. Dan seterusnya, jemaah sekalian, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan nasihat yang sangat banyak sekali, ya, dengan redaksi yang berbeda-beda, namun pada intinya adalah sama. Ya. Jadi ingat bahwasanya nasihat itu adalah melakukan pemurnian, memberikan hak kepada yang punya hak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Itu adalah termasuk nasihat, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya nasihat itu, ya, yang untuk Allah. Nasihat yang untuk Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ingat ini, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak mungkin kita terjemah dengan mengingatkan Allah, menyadarkan Allah. Tidak mungkin dilakukan seperti itu. Tidak mungkin diterjemah dengan seperti itu. Melakukan ingkarul munkar kepada Allah. Maka ini adalah terjemah yang tidak benar kalau seandainya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan nasihat. Tetapi kata para ulama, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan itu hukumnya adalah wajib, yaitu adalah mengikuti apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perkara yang wajib dan menjauhi segala perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Maka ini adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melakukan perbuatan yang tepat. Memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Makanya para ulama jelaskan bahwasanya ada di situ nasihat itu yang wajib. Ya, ada nasihat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah dengan mengikuti apapun yang dicintai oleh Allah apabila dia adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nasihat kepada Allah dan ini hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua yaitu adalah nasihat yang hukumnya adalah tambahan saja. Hukumnya adalah sunnah, nafilah. Bagaimana itu? Kata para ulama, yaitu adalah lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Ya, lebih mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau seandainya berbenturan pada diri seorang ini dua hal, dua-duanya adalah kebaikan. Ingat, dua-duanya adalah kebaikan. Ya. Dan orang harus memilih di situ salah satunya. Maka orang ini akan memilih sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini misalnya berkumpul pada seorang dua amalan sunnah. Dua amal kebajikan, dua amal sunnah. Yang orang ini harus memilih. Satunya misalnya lebih dia gemari. Kebaikan tersebut atau ibadah ini misalnya
dia lebih gemar kepada ibadah tersebut. Yang satunya, dia tidak terlalu gemar, tetapi itu adalah yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Maka seorang ini disunnahkan untuk memilih sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ingat bahwasanya ini dalam perkara yang sunnah ya. Adapun dalam perkara yang wajib, tentunya harus lebih memilih sesuatu yang wajib. Seperti misalnya seorang harus memilih antara amalan yang sunnah dengan yang wajib, tentunya dia pilih yang wajib. Ya. Orang misalnya di situ diuji amalan yang mubah dengan amalan yang wajib, ya tentunya dia pilih yang wajib. Tapi kalau seandainya seorang disuruh memilih antara yang mubah dengan yang sunnah, maka tentunya dia harus memilih sesuatu yang sunnah, karena itu lebih dicintai oleh Allah. Kalau seandainya ada dua amalan sunnah berkumpul pada diri seorang, dan orang ini harus milih salah satunya adalah dia lebih gemar, namun yang satunya dia tidak terlalu gemar, tetapi Allah lebih cinta kepada dia, maka disunnahkan bagi orang ini untuk memilih yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Suatu contoh misalnya jemaah sekalian, dalam suatu kaidah misalnya dikatakan qad yakunul afdalu mafdulan lisababin. Terkadang sesuatu yang afdal itu kurang afdal karena suatu sebab. Terkadang sesuatu yang afdal itu menjadi tidak afdal karena suatu sebab. Maka seorang pada saat itu kalau seandainya dia disuruh memilih, maka dia disunnahkan untuk memilih mana yang lebih afdal. Ya, meskipun pada asalnya dia itu tidak afdal. Artinya kalah afdolnya dengan yang satunya. Itu maksudnya. Suatu contoh misalnya jemaah sekalian, seorang dia harus memilih antara berpuasa dengan menuntut ilmu agama. Kalau seandainya misal dia puasa, misalnya ini, dari satu sisi dia harus belajar, dari satu menuntut ilmu agama, dari satu sisi dia ini misalnya senang sekali dengan puasa. Ada seorang misal dia dikaruniai oleh Allah kecintaan kepada puasa. Misalnya ini. Namun di satu sisi yang lain dia tidak bisa menggabung antara puasa dengan menuntut ilmu. Misalnya kalau seandainya seorang ini puasa, maka pikirannya tidak bisa konsentrasi. Misal, tidak bisa menghafal, lemes, maunya tidur saja, tidak bisa baca kitab para ulama, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa belajar. Kalau seandainya dia puasa. Kalau tidak puasa, misalnya dia semangat. Ketika membaca kitab, misalnya dia mudah faham. Ketika menghafal, dia misalnya mudah faham. Kemudian dia bisa menelaah kitab banyak dari kalangan para ulama karena tidak ngantuk, misalnya tidak lemes. Maka pada saat itu, hendaknya dia memilih untuk belajar. Memilih untuk menuntut ilmu saja. Meskipun dia tidak dalam kondisi puasa. Kenapa demikian? Dikarenakan tentunya ilmu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah puasa. Ya. Jadi menuntut ilmu agama, belajar, ya, maka itu adalah lebih utama dibandingkan dengan puasa sunnah. Nah, ini. Baik, jemaah sekalian, jadi di situ ingat bahwasanya nasihat di situ ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Nasihat kepada Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib di situ tentunya adalah mengikuti apa yang dicintai oleh Allah, yaitu dalam melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Kemudian yang kedua yang sunnah, yaitu adalah lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dalam melaksanakan ibadah yang sunnah dibandingkan dengan apa atau ibadah yang dia gemari. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, nasihat kepada kitabullah. Bagaimana bentuk nasihat kepada kitabullah? Ya, maka tentunya adalah dengan mencintai dia. Mencintai kitabullah, mengagungkan kitabullah, memuliakan kitabullah. Karena kitabullah adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berusaha untuk memahami kitabullah. Senang dalam memahami kitabullah. Dan juga berusaha keras untuk mentadabburi kitabullah.
Kemudian juga berusaha untuk mendalami maknanya. Ya, berusaha untuk mendalami maknanya. Ini termasuk nasihat. Ya, nasihat kepada kitabullah. Dan juga tentunya di situ melaksanakan apa yang telah dia fahami. Itu juga termasuk nasihat kepada kitabullah. Jadi di situ yaitu adalah memuliakan kitabullah, mengagungkan kitabullah. Kemudian habis itu berusaha keras dalam memahaminya, kemudian merenungkannya, menggali maknanya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah mengamalkan apa yang telah dia ilmui atau yang telah dia fahami. Maka ini adalah nasihat kepada kitabullah. Kemudian yang berikutnya termasuk nasihat kepada kitabullah ini jemaah sekalian, yaitu adalah mengajarkannya kepada manusia. Ya. Jadi di situ mengajarkan kepada manusia, kemudian habis itu misalnya mengajari manusia dalam cara bacanya, mengajari manusia tentang kandungan ilmu yang ada di dalamnya, maka ini adalah termasuk nasihat kepada kitabullah. Ya, jadi di situ menunaikan hak kitabullah. Dan inilah perbuatan yang tepat, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Itu adalah nasihat, melakukan pemurnian. Ya. Jadi di situ memberikan hak kitabullah dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah nasihat kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka bentuk nasihat, pemurnian, sikap yang tepat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang harus ditunaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah berusaha keras untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan harta maupun dengan jiwa. Kemudian Nabi itu berusaha keras untuk melakukan apapun yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian yang berikutnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka bagaimana bentuk nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bentuk nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, yaitu adalah dengan mempelajari sunnah beliau, mempelajari tentang akhlak beliau, tentang adab beliau, mengagungkan perintah beliau, serta melaksanakannya dengan baik. Marah dan murka kepada siapapun yang congkak terhadap agama beliau. Ya. Jadi dia menghinakan. Ya. Jadi di situ marah besar, ya, dan berpaling dari orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau. Kemudian habis itu marah besar bagi orang yang lebih mengedepankan dunia dibandingkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia itu tampaknya adalah orang yang mengamalkan sunnah, tapi kalau seandainya sebenarnya dia adalah untuk mengeruk keuntungan dunia, maka seorang yang dia menasehati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan marah kepada orang semacam ini, akan berpaling dari orang tersebut. Dan bentuk cinta atau nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah mencintai siapapun yang berada di jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapapun yang berjalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu adalah kerabat, misalnya, ya, dan seterusnya. Teman, ya, dan seterusnya, ya mas sekalian. Jadi mencintai mereka dikala mereka benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah bentuk nasihat kepada Rasulullah, melakukan pemurnian kepada Allah, kepada Rasulullah, bersikap tepat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkhidmat. Ya, jadi
mengabdi kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Bagaimana sih bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin? Maka tidak lain adalah dengan mencintai kebaikan mereka. Kemudian habis itu juga mencintai karya-karya mereka yang baik. Kemudian mencintai keadilan mereka. Kemudian mencintai persatuan umat, ya, yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Ini adalah merupakan bentuk nasihat kepada pemimpin. Serta benci dengan perpecahan, artinya tidak senang, ya, terhadap perpecahan kaum muslimin. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Jadi berusaha di situ taat kepada pemimpin dengan baik, agar supaya tidak timbul perpecahan antara kaum muslimin dengan yang lain. Karena kalau seandainya kita misalnya memberontak kepada pemimpin, maka tentunya di antara dampaknya yaitu adalah perpecahan di antara umat ini. Kemudian juga yaitu adalah taat kepada mereka. Ya. Jadi mentaati pemimpin dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga marah kepada orang-orang yang berusaha untuk khuruj. Ya, seperti orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Dan mencintai pembelaan mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah jemaah sekalian termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian termasuk nasihat berikutnya yaitu adalah nasihat kepada kaum muslimin secara umum, yaitu adalah dengan mencintai sesuatu atau mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ingat ini. Jadi di situ nasihat kepada kaum muslimin secara umum yaitu adalah mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau seandainya dirinya senang terhadap sesuatu, ya, maka dia berharap nanti kawannya juga sama seperti dia. Juga mendapatkan sesuatu yang dia senangi tersebut. Nah, ini. Kemudian juga membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya dirinya tidak senang, maka dia tidak ingin nanti orang lain juga terkena hal yang tidak dia senangi tersebut. Maka ini adalah bentuk nasihat bagi kaum muslimin secara umum, mencintai mereka, memuliakan mereka, baik yang tua maupun yang muda, ya. Dan juga tidak senang terhadap segala sesuatu yang kaum muslimin itu tidak senang. Maka inilah jamaah sekalian, ya, bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Dan tentunya di situ diantaranya adalah melakukan ingkarul mungkar, mengingatkan mereka kepada kebaikan, menjauhkan mereka dari kemungkaran, dan seterusnya. Maka itu adalah termasuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Dan juga dari sisi yang lain, jamaah sekalian, ya, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian kata para ulama yaitu adalah mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya, ya. Dan juga menjauhi akidah-akidah yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap benar kepada Allah. Ya, bersikap tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengesahkan Allah, menjauhi segala macam kesyirikan. Kemudian mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya, mensifati Allah dengan apa yang disifati oleh Allah terhadap dirinya sendiri, ya. Dan, ya, menjauhi segala macam akidah
yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah menjauhi maksiat kepadanya. Segala macam kemaksiatan itu dijauhi. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cinta karena Allah, benci kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah, kemudian membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ya, mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga berjihad melawan siapapun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam agamanya. Maka ini adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap tepat kepada Allah, ya. Berikutnya jemaah sekalian yaitu adalah nasihat kepada kitabullah. Nasihat kepada kitabullah yaitu bentuknya adalah mengimaninya tentunya, di antaranya ya, mengagungkannya, memuliakannya, ya. Kemudian membacanya dengan baik. Ya. Kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya. Kemudian memahami isinya, mentadaburi ayat-ayatnya, dan menyeru manusia kepadanya untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Ya. Kemudian habis itu mencegah orang-orang yang mentahrif kitabullah, ya, merubah kitabullah, mencegah mereka ini yang merubah kitabullah, baik lafadznya atau maknanya, ya. Kemudian ya, melawan atau membantah dan menentang siapapun yang menentang kitabullah. Nah ini, maka ini adalah nasihat kepada kitabullah, bersikap tepat terhadap kitabullah. Kemudian nasihat kepada Rasulullah ya tentunya sama seperti tadi, mengimaninya, ya, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang siapapun yang menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beradab dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk nasihat, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersikap tepat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunaikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya bentuknya yaitu adalah dengan menolong mereka dalam menegakkan kebenaran, mentaati mereka di dalam kebenaran, ya, memberikan peringatan kepada mereka dengan kebenaran. Kalau ingin memberikan peringatan kepada pemerintah, maka tentunya dengan cara yang benar, ya, bukan dengan cara yang menyelisih syariat, bukan dengan cara bid'ah, bukan dengan cara yang tidak diajarkan di dalam agama kita ini. Seperti orang-orang Khawarij misalnya, ya. Jadi ingin meluruskan penguasa, caranya adalah digulingkan penguasanya. Jadi bukan hanya memberikan nasihat, tapi diperangi, ya, menghunuskan pedang dan mengkafirkan penguasa, ya, yang sebenarnya mereka ini adalah orang yang masih bertauhid, ya, masih memiliki iman. Akan tetapi orang-orang Khawarij itu mereka mengkafirkan penguasa hanya gara-gara satu atau dua kesalahan yang sebenarnya itu hanyalah maksiat, bukan kekufuran, ya. Kemudian jemaah sekalian, termasuk nasihat kepada pemerintah atau pemimpin kaum muslimin yaitu adalah mengingatkan mereka dengan lemah lembut, ya. Ini adalah sikap tepat kepada penguasa. Kalau seandainya penguasa misalnya memiliki kesalahan dan mereka adalah ahlul qiblah, mereka adalah orang Islam,
Maka kalau seandainya ada satu dua kesalahan, mengingatkan mereka pada asalnya adalah dengan lemah lembut. Ya. Birrifqi wallin walutfi, dengan sopan, dengan lemah lembut, mengingatkan pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, bukan mendoakan keburukan, tapi mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah nasihat untuk memimpin kaum muslimin atau bersikap tepat kepada mereka. Dan juga termasuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum, jemaah sekalian, nasihat untuk memimpin atau untuk kaum muslimin secara umum yaitu adalah mengarahkan mereka kepada hal yang benar, mengarahkan mereka kepada hal yang baik, mengajari mereka tentang urusan agama, ya, dan juga meluruskan mereka dalam hal dunia bahkan, ya, serta menutup aurat-aurat mereka dan menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Nah, ini membantu kaum muslimin dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meninggalkan sikap ghish, menipu, ya. Kemudian hasad, ya. Dan termasuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum yaitu adalah mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, serta membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya sendiri, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum, ya. Baik, jadi nasihat itu jemaah sekalian maknanya adalah luas, ya. Jadi jangan hanya diartikan cuman mengingatkan, ya. Jadi sebenarnya di situ maknanya nasihat itu sangat luas sekali, termasuk diantaranya yaitu adalah mengingatkan. Memang itu adalah termasuk makna dari nasihat, tapi tidak mungkin ini kalau seandainya disandarkan kepada Allah, artinya menasihati Allah diartikan dengan mengingatkan Allah misalnya, menasihati Rasulullah dengan diartikan meluruskan Rasulullah, maka ini tidak benar diartikan semacam itu. Tapi maknanya ya dengan makna yang lain seperti yang telah disebutkan tadi itu, ya. Baik, jadi jemaah sekalian ingat di situ tadi dalam hadis tadi dikatakan yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marratain. Sesungguhnya seorang hamba apabila bersikap tepat, ya, dalam melayani tuannya, ya. Jadi melayani tuannya dengan baik, melayani tuannya dengan ikhlas, serta dia ini memperbagus ibadahnya kepada Rabb-nya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan memperoleh 2 pahala. Makanya faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian yaitu adalah diantaranya terdapat keutamaan, ya, bagi budak yang dia itu bersikap tepat, dia melayani tuannya dengan baik. Ya, terdapat keutamaan bagi budak yang bisa melayani tuannya dengan baik, serta dia melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bayanu anna lahu ajraini liqiyamihi bil haqqaini walinkisarihi birriqi. Kata para ulama di antara keutamaan atau faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah penjelasan bahwasanya budak itu memiliki 2 pahala. Kapan itu? Kalau seandainya dia menunaikan 2 hak tadi. Menunaikan hak tuannya, kemudian menunaikan hak Rabb-nya. Walinkisarihi birriqi, dan karena luluhnya dia dengan ar-riq, dengan perbudakan itu. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya begini jemaah sekalian juga. Yang bisa kita petik juga dari kata-kata tersebut. Seorang itu hendaknya dia itu totalitas dalam menjalankan kebaikan di posisi manapun dia. Seorang, ya, hendaknya dia itu totalitas
dalam semua kebaikan di posisi manapun dia itu. Sebagai apapun dia, maka dia totalitas untuk menjalankan kebaikan di dalamnya. Sebenarnya itu faedahnya ya, di antaranya. Seorang ayah di sana, bisa dia itu memperoleh pahala yang sangat banyak. Ketika dia totalitas melakukan kebajikan, melakukan kebaikan di posisi dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak misalnya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang ketua takmir, sebagai seorang anggota, pemimpin yayasan, anggota yayasan. Hendaknya seseorang itu dia totalitas di situ dalam melakukan kebaikan ketika Allah berikan dia posisi di situ. Sama mungkin sebagian ustadz kita misalnya mencontohkan, ya. Jadi orang ketika dalam dunia majelis menuntut ilmu agama, di situ kan ada pemateri, ya. Kemudian habis itu ada panitia, ada tukang parkir, kemudian ada juga di situ pendengar, peserta. Maka hendaknya semua ini mereka totalitas dalam melakukan kebaikan di posisi mereka itu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi jangan nanti di situ asal-asalan. Yang jadi tukang parkir totalitas melakukan kebaikan di sana itu. Laksanakan dengan baik, ya, dengan penuh amanah. Sebagai pendengar materi, misalnya di situ, maka dia hendaknya mendengarkan dengan baik, tidak mengganggu, tidak mengucapkan hal yang ramai, mencatat, begitu. Ya. Jadi di antara faedahnya, ya. Baik, hadis ini juga ada isyarat ya mas, karena bahasanya budak tidak wajib untuk melakukan jihad, perang, ya. Ketika dia menjadi budak juga dia tidak wajib untuk haji, ya, ketika dia dalam kondisi menjadi budak sampai dia merdeka. Makanya dikatakan di sini wa in sahada likaminhu in fa'alahu wa atabihi. Kalau memang seandainya memang dia lepas dari perbudakan, ya, maka dia bisa lakukan itu semuanya. Tapi kalau seandainya tidak, maka hendaknya dia totalitas melakukan kebajikan di situ. Kemudian wa in sahadzalika minhu in fa'alahu, ya, wa atabihi, ya, meskipun dia ya kalau seandainya melakukan itu semua ya sah. Misalnya haji, ini misalnya jamaah ya. Haji. Ketika dia dalam kondisi menjadi budak, ya. Memang dia tidak wajib haji, tapi kalau seandainya dia pernah haji meskipun dalam kondisi menjadi budak, maka hajinya sah, ya. Makanya di sini dikatakan wa in sahhadzalika minhu in fa'alahu wa atabihi. Budak misalnya jihad. Memang pada asalnya enggak wajib jihad, tapi kalau memang dia mau jihad diizinkan oleh tuannya, ya silakan dia jihad, sah juga itu. Gitu. Ya. Baik. Insyaallah jemaah sekalian kita lanjutkan ya pada kesempatan berikutnya. Dalam masalah ini insyaallah kita masih membahas, yaitu adalah apabila budak itu melakukan nasihat, sikap yang tepat, ya, menunaikan hak kepada tuannya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis berikutnya, dan kita akan membaca insyaallah di kesempatan berikutnya pada hadis yang ke-203 insyaallah. Wallahu taala a'lam, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.